Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen, subscriber dan juga pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang Budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan juga kepahaman. Dan tak lupa, semoga saja dari kepahamannya itu nanti berbuah baik, memudahkan Anda untuk melaksanakan perintah kewajibannya taat pada Allah, yaitu beribadah. Dan bagi pemirsa yang masih memiliki banyak masalah-masalah hidup, itu masalah pribadi, rumah tangga, asmara, atau masalah apapun, semoga saja segera diberikan solusi penyelesaian yang nyata, yang benar-benar bisa Anda alami, dan lebih-lebih nantinya pun akan menimbulkan suatu keyakinan yang lebih kuat, memupuk keimanan itu hingga akhirnya dimudahkan untuk kembali ke jalan Allah yang benar, yang sesuai tuntunannya. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan ini ada sebuah request dari netizen, di mana di saat majunya teknologi manusia, di mana ditandai dengan salah satu benda yang berwujud handphone, televisi, ataupun benda-benda lain yang ada di dunia ini, di mana perkembangan teknologi sampai detik ini sudah sangat jelas kemajuannya dan bisa dirasakan oleh siapapun. Dan di mana di balik kemajuan teknologi ini ada salah satu request netizen yang berkaitan dengan suatu film yang berasal dari negeri adidaya besar, film kartun Simpsons, yang dimana konon katanya film tersebut dibuat oleh manusia yang bukan manusia biasa-biasa saja dengan akalnya, tapi juga dengan kemampuannya menilik spiritualnya, karena konon katanya film Simpsons tersebut itu mengandung banyak sekali ramalan. Dan juga dari film ini sendiri banyak memuat ramalan-ramalan yang berbau politik ataupun berbau hal-hal yang menyangkut dari kepemimpinan tertentu, bangsa tertentu, dan hal-hal lain tertentu. Dan di mana beberapa faktanya memang benar-benar terjadi. Namun sebagai pribadi manusia yang dibekali dengan hati dan akal yang jernih, benarkah itu hanya sebuah ramalan? Atau ada orang di balik layar yang memang sudah mengirimkan setiap informasinya jangka waktu tertentu, hingga akhirnya seolah-olah dari film ini itu dibuat seperti ramalan? Nah, menarik kisahnya di kesempatan kita kali ini. Kita nanti akan coba ungkap melalui sisi gaibnya. Dan dari konten ini semoga dipahami dengan suatu hal yang jernih saja, tidak perlu diambil hal-hal buruknya, tidak perlu menggunakan emosi atau apapun, karena nanti akan membawa hal yang kurang pas. Itu yang kami sampaikan. Dan di kesempatan ini itu saja yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah saya ditemani oleh teman saya, Mas Ahmad. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Mas. Sehat, Mas. Sehat? Sehat. Ini kita akan coba kuak yang sangat terkenal, film kartunnya berwarna kuning, sesosok kartun manusia bernama The Simpsons. Kita akan coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjana keluar masuknya gaib dan akhir gaib yang masuk belakang gaib yang asli kemisukan semuanya. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjana. Salah satu makhluk gaib yang mendampingi dari seseorang yang membuat karya film The Simpsons
yang memuat suatu ramalan tentang kejadian-kejadian yang berakhir seperti halnya sebuah kenyataan. Ramalan tersebut dari salah satu gaib yang mendami dari pencipta. Saya mohon dengan izin ketarik ke tangan kanan saya yang asli penyusup, penipu, hancur jadi yang asli. Masuk. Full menyusul mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan golongan apa ini? Otomatis dilepaskan otomatis kalau jujur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini tangan saya masih dirantai. Rantainya dilepas semuanya. Assalamualaikum malaikat. Lepas. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Siapa kamu? Saya manusia menggunakan bahasa Indonesia otomatis tambah kuat. Assalamualaikum. Golongan apa ini? Golongan bertanduk. Kamu jin? Golongan bertanduk. Siluman? Kan? Iblis? Ya. Iblis tanduk berapa tandukmu? Tanduk itu bukan untuk dipamerkan. Terus apa kamu mengetahui saya? Oke. Kamu ini siapa? Saya manusia. Saya baru melihat kamu kali ini. Memang selama ini kamu tinggal di mana? Ikut siapa? Sosok apa? Orang yang saya ikuti kulitnya putih. Saya juga bukan putih. Putihnya bukan seperti kamu, masih berkilau lagi. Wow, tampan dia. Ya, pintar dia. Pintar sekali. Lalu orang yang kamu ikuti kan pintar, bahkan berhasil membuat karya film, kartun yang memuat sekali banyak. Konon katanya isinya itu adalah sebuah ramalan dari penggambaran film tersebut. Apakah itu hal yang benar atau sebuah tipuan karena mendapat informasi dari alam nyata atau gimana? Ceritakan dengan jujur. Sallallahu. Ya, berkaitan itu. Asal muasalnya. Kenapa cerita itu bisa dibuat? Itu ya atas dari pikirannya sendiri. Menerawang lebih jauh kejadian-kejadian yang akan menimpa di masa depan. Dia ditulis menerawang akibat daripada saya dan juga teman-teman saya. Memberikan cerita-cerita, gambaran-gambaran, cerita-cerita yang akan terjadi di masa depan. Entah itu bencana, entah itu krisis-krisis, maupun unsur-unsur politik, pergantian pemimpin, perang, juga penyakit-penyakit yang melanda di dunia ini. Itu asal muasal saya memberikan kejadian-kejadian itu ditulis dan di sebuah menjadi tontonan yang bisa ditonton sebagai halayak manusia. Jadi informasi-informasi yang didapat itu dari kamu? Ya. Apa mungkin itu langsung dari bisikan saja? Sepertinya tidak mungkin. Menurut pandangan saya sebagai manusia, apa tidak ada informasi yang mereka punya untuk mengintai mungkin bangsa lain hingga mereka tahu sedikit rahasia-rahasia besarnya. Jangan berdusta kamu. Cerita dari film itu panjang. Saya membisikkan daripada yang pertama kali itu menerawang daripada masa depan. Kalau untuk cerita-cerita selanjutnya memang itu ada daripada tim yang menyusupkan cerita-cerita untuk mengadu domba daripada dunia ini. Ngomong-ngomong, tim-tim tersebut dari mana? CIA? Ya berasal dari negara sana. Berasal dari film itu diproduksi, film itu dibuat. Lalu tujuan dari film itu dibuat untuk apa? Ya, yang pertama kali golongan saya dan juga teman-teman saya itu memberikan ramalan kejadian yang akan terjadi. Dan itu terjadi tidak hanya 1 kali, 2 kali kejadian. Terus? Dan
banyak orang yang mempercayai daripada film itu. Hmm. Setelah itu, golongan kami menipu jauh lebih lagi. Ingat Entah itu resikonya kalau kamu berdusta. dengan unsur-unsur politik, mengadu domba daripada pemimpin-pemimpin. Itu rangkaian daripada fitnah-fitnah saya yang diberikan karena sudah menjamur kepercayaan. Kejadian-kejadian yang sudah terjadi sudah dipercaya dan cerita itu akan kami sesatkan lagi. Terus ceritanya. Kamu kan makhluk gaib. Saya ingin bertanya, informasi kenyataannya itu mereka sudah mengerahkan banyak tim kalau begitu. Meneliti ke negeri-negeri yang lain. Ya, di mana ramalan itu sebenarnya hanya sebuah gambaran dari golongan kamu saja yang dimana itu belum memuat sebuah kebenaran kan begitu awalnya. Memang. Di mana setelah mereka menerjunkan setiap tim tadi kan membawa sebuah laporan lalu dikirimlah ke pusatnya. Kejadian yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri. Perang yang akan terjadi di masa depan. Itu nanti akan dibuat cerita. Itu cerita-cerita yang saat ini akan dibuat nanti. Tidak hanya film itu saja. Film-film yang lain juga menyinggung daripada bersinggungan daripada film itu juga. Dan pada intinya film tersebut digunakan untuk propaganda menguasai dunia. Ya. Oleh bangsa itu. Film itu sebenarnya untuk menunjukkan daripada negara yang paling kuat itu daripada negara Amerika. Dari militer. Entah itu digambarkan negara Amerika itu negara yang sangat kuat, negara yang sangat disegani daripada seluruh dunia. Dan itu menjadi kenyataan sekarang. Nanti akan mendapatkan lawan yang sepadan. Mana yang lawannya? Nusantara. Tidak perlu saya menyebutkan. Terus ini ya agak menarik. Kamu sempat menyebutkan banyak orang sudah mempercayai hal tersebut tentang mengenai ramalan The Simpsons itu menjadi kenyataan. Apa saja dampaknya kalau mereka mempercayai ramalan, padahal kalau manusia itu muslim, bahwa mempercayai ramalan saja itu tidak diizinkan kan begitu. Kan mengurangi daripada mungkin kebaikannya lah dan sebagainya. Untuk awal-awal cerita itu 90% cerita itu bisa hampir terjadi. Entah itu penyakit-penyakit yang sudah terjadi di masa lalu, dunia manusia, penyakit yang berasal dari negara Cina, itu bisa digambarkan pada film itu. Oh, apa yang kemarin ada dunia itu? Ya, itu ada ceritanya juga. Entah itu perang yang saat ini berjalan. Yang dimana itu perang itu ada di dua wilayah, di antaranya di Ukraina dan di Palestina. Ya, berarti sistem manusiawinya mereka mengerjakan juga secara sempurna kalau begitu. Jelas. Berarti golongan di sana itu ya seperti saya ini dan juga teman-teman saya itu sudah mengerubungi dunia itu, sudah mengerubungi negara itu. Entah itu dari keyakinannya, dari teknologinya, dari keyakinannya, semuanya itu dijalankan. Saya ini. Lalu setelah film atau karya tersebut mengudara di kalangan umat manusia di seluruh dunia, apa reaksi manusia-manusia atau bangsa-bangsa yang menjadi tulisan di sana seperti halnya Nusantara? Akankah membuat gentar Nusantara atau membuat celah begitu mudah masuk bangsa tadi untuk menjajah atau menguasai bangsa ini atau gimana sih? Ya sebenarnya cerita-cerita itu dibuat itu hanya untuk meramal saja di awalnya. Tapi berhubung manusia banyak yang meyakini dan percaya bahwa itu nanti ramalan yang akan terjadi di depan, orang itu tergiring daripada pikirannya, mengikuti terus-menerus. Ya, ini jadi kenyataan gitu. Ya, disitulah golongan kami tidak habis pikir. Membuat manusia-manusia dengan karya-karya yang akan dibuat dan meramalkan. Dan itu pasti terjadi. Nah itu peperangan. Perang antar keyakinan maksud saya. Jadi begitu. Ya. Lo ngomong-ngomong, kalau saya tanya mengenai sisi spiritual, dan ingat kalau kamu berdusta otomatis hancur tubuhmu terpotong-potong. Sisi spiritual, mereka juga memiliki spiritual, berarti memiliki keyakinan kuat tentang ketuhanan juga.
Tapi berbeda. Ketuhanan yang dia anut, dia hanya mengandalkan daripada pikirannya saja. Tidak mengimani yang benar-benar. Maka itulah golongan kami leluasa memberikan gambaran-gambaran cerita-cerita yang akan terjadi di masa depan. Kelaparan, keringan, dan juru-juru selamat. Itu ya juga tertuang daripada cerita itu. Oh. Lihat saja. Juru selamatnya ya bagaimana menurut golongan manusia yang menulis The Simpsons ini, yang mengudarakan The Simpsons ini? Selamat. Yang bagaimana cirinya? Ya, saat ini yang sudah menguasai dunia, itulah nanti yang akan menjadi pengikut daripada juru selamat. Loh, juru selamatnya itu yang gimana? Pemimpin bangsa kamu? Ya, Loh, itu ada hubungannya juga itu. Karena yang memberikan gambaran itu juga salah satu anak buah daripada juru selamat. Kamu itu. Saya baru tahu. Oke. Terus ini efek para penonton yang mempercayainya. Tadi kamu menyebutkan terkena penyakit, terkena ini itu. Padahal kan hanya melihat tontonan itu. Kalau mungkin mereka sampai terpikirkan ya mungkin masa sih, kan mungkin begitu. Kepercayaannya belum tertanam sampai kuat. Kok sampai berefek fatal seperti tadi yang kamu sebutkan? Gimana ceritanya? Itu. Kalau orang mudah-mudah percaya dengan begitu saja, itu akan mudah tergoyang daripada keimanannya. Keimanan yang tidak tanam dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Orang yang percaya dengan kejadian itu terjadi, pasti akan melihat lebih jauh lagi dan akan meramal, mengangan-angan sendiri bagaimana cara menyelamatkan diri di masa depan. Bukankah dia memperbaiki daripada keimanannya? Pada dasarnya Ya, film itu salah. karya-karya negeri besar USA. Ya, Dimana dia itu menggunakan sisi manusiawinya tim-tim dari CIA tadi. kalau orang itu jernih, kenapa di dalam film itu tidak mengajarkan cara beribadah yang benar? Hanya membuat ketakutan aja gitu. Ya, orang akan tergiring, akan terarus daripada film itu. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Kadang orang melihat tontonan itu kan tidak menjadikan sebuah tontonan. Kan gitu. Lantas, kalau tontonan seperti ini ditonton terus-menerus, nanti akan timbul apa? Kegelisahan kah? Kekhawatiran kah? Yang paling fatal, di dalam keimanan itu terguncang sama sekali. Tidak berlandaskan atas keimanan dia kepada yang menciptakan kepada dia. Itu yang paling fatal. Kalau untuk jangka panjang, dia akan menyelamatkan diri di masa depan. Karena di dalam film itu akan terjadi peperangan yang sangat besar. Caranya gimana menyelamatkan diri? Ya, di sana itu ada negara yang menyelamatkan diri dengan menggali di bawah tanah. Di sana ada makanan yang bisa bertahan berpuluh-tahun-tahun. Bunker itu. Anti kiamat itu. Itu dia menyelamatkan diri daripada peperangannya tidak ada usai yang akan terjadi di dunia ini. Akibat dia percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Berarti kalau seperti itu ya udah melawan kehendak Sang Pencipta dong. Mereka kegulung nggak nanti kalau kiamat? Mati itu tidak ada yang tahu. Kalau dia mati tidak membawa keimanan dalam dirinya terhadap Sang Pencipta, ya itu nanti akan berjaringan golongan kami dan teman-teman saya manusia itu akan neraka selama-lamanya. Terus ini yang ingin saya tanyakan, bahkan negeri kami, negeri Nusantara itu juga disebut-sebut terus di Simpsons tersebut. Apakah itu bagian propaganda untuk menghancurkan keyakinan mental yang sudah dibangun oleh bangsa Nusantara hingga nantinya bangsa ini akan diperintah untuk condong kepada bangsa itu atau gimana? Kalau untuk negara yang kamu sebutkan, tidak banyak, hanya menyinggung dan menyindir saja. Tidak bisa menerawang lebih jauh pada bumi yang kamu sebutkan. Nah, memang mereka tujuannya apa menyindir? Ya nanti, ya sebenarnya banyak sebenarnya itu.
Untuk apa kamu mengetahui? Mereka menginginkan apa? Menguasai negeri ini. Sumber dayanya. Semuanya. Terus hubungan di alam nyatanya. Kemarin kan ada sebuah kontes pemilihan sebuah pemimpin baru di Nusantara ini. Apakah salah satu di antaranya berhubungan juga dengan bangsa besar itu? Kalau untuk itu bukan daripada cerita film itu. Hanya ada beberapa daripada orang-orang di sana itu ingin mengetahui jalannya daripada pemilihan pada negara yang kamu sebutkan, peralihan dari kepemimpinan. Lalu apa yang kamu lihat mengenai bangsa Nusantara ini dari sisi gaibnya? Adakah gaib-gaib yang menjaga? Adakah gaib-gaib yang memang ditugaskan mengganggu? Kalau untuk mengganggu pasti ada. Cuman lebih banyak yang condong untuk arah kebaikan, bukan arah keburukan. Kok bisa begitu? Ingat loh resikonya kalau kamu berdusta. Banyak yang menjaga daripada negara, daripada leluhur Nusantara itu. Kamu lihat, kamu jadi asal ngucap nyuap-nyuap aja jangan. Kalau saya ya seperti ini, saya melihat banyak leluhur Nusantara sudah bertugas menjalankan tugasnya. Berbahaya itu. Berbahaya bagi siapa? Kalau leluhur itu berhasil mengarahkan manusia dan mengajarkan bertemu kepada manusia, diajarkan cara yang benar, keimanan yang benar, bukan percaya ramalan, itu berbahaya itu. Bagi golongan seperti kamu, kan memang ajaran yang benar begitu, tidak mempercayai ramalan, tidak mempercayai siklone atau apapun. Lalu ini yang ingin saya tanyakan, di Nusantara ini juga banyak tradisi-tradisi barat yang masuk ke negeri ini. Apakah cara dengan teknologi difilmkan seperti ini, akhirnya teknologi-teknologi lain itu masuk dan membuat budaya yang luhur itu mulai luntur? Pasti di dalam film itu tersisipkan video-video kesenangan, entah itu minum-minuman beralkohol maupun maksiat-maksiat yang lain. Di antaranya hal itu, di mana budaya-budaya itu dari barat sudah mulai pindah ke budaya timur, yang akhirnya akan menghancurkan sebuah kalau bahasa manusianya, jiwa manusianya yang bermula jiwa timur, akhirnya jiwanya ke barat-baratan. Itu tak lepas daripada pengaruh sisi gaib kalau gitu. Pasti gaib itu selalu berkembang seperti manusia layaknya. Wih, iya ya ternyata. Terus sampai detik ini, apa yang berhasil kamu dapatkan mengenai hak-hakmu di dunia ini setelah film tersebut semakin banyak dikenal dengan ramalan-ramalannya? Ya, semakin daripada kejadian-kejadian daripada film itu yang sudah terjadi dan sudah tersebar di dunia manusia, akan menggoyahkan daripada keimanannya itu. Untuk supaya apa? Nanti di kejadian masa depan bukan daripada keimanan yang akan diselamatkan daripada keimanannya, melainkan daripada jasadnya yang diselamatkan. Itu yang paling fatal itu. Terus manusia yang selamat yang memiliki iman yang kayak apa? Padahal kan banyak yang memiliki iman. Ya saya cabut tadi, saya kan sudah mengucapkan. Terus budaya perpecahan belah itu kan datangnya konon katanya dari negeri sana dari barat. Wah, itu dibawa dari golongan kamu langsung ke negeri ini atau melalui perantara manusia? Bisa semuanya. Entah itu manusianya sendiri maupun daripada karya-karya yang lain, maupun daripada media-media yang sengaja ada unsur menyinggung, memfitnah, atau menyusupkan informasi-informasi palsu. Jadi begitu. Dan informasi kebenaran ini pun kalau diyakini dampaknya buruk.
Kan gitu udah jelas. Sudah jelas terang benderang lah. Data-data informasi itu juga bisa ditelusuri daripada gaib. Karena kamu salah satu gaib dari sang juru selamat tadi. Ya, Bocah nakal. Rata-rata yang melihat karya ini itu kalangan manusia yang berkeyakinan seperti kami atau berbeda? beda. Hmm. Imannya itu gampang tergoyah. Hmm. Saya sudah sangat bergembira sekali menyambut juru selamat Oh. datang menginjakkan bumi. Berada Sebentar di atas lagi. bumi. Bentar lagi berarti. Buat orang sengsara. Hmm. Dan dikabulkan daripada kesengsaraan itu. Dengan kesaktiannya. Ia akan menjelma sebagai Tuhan. Oke. Saat kesengsaraan menindak, Ah. menguji manusia. Lalu kamu sekarang mau kemana lagi? Kembali lagi ke tempat saya. Kemana ke tempatmu? Jauh dari tempat ini. Ingat, kamu jika berdusta, hancur, terpotong-potong, dan meledak. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sedikit infonya. Ya, saya akan tidak berani datang ke sini lagi bersama teman-teman saya. Lalu, karya-karya itu akan semakin diperluas enggak mulai ke depan nanti? Sudah meluas itu. Ya kan ditambah enggak perluasannya? Nanti. Hingga membuat manusia semakin banyak tersesat. Untuk apa saya menyampaikan kepada kamu? Sampaikan aja enggak apa-apa. Tidak, saya tidak mau apa. Rugi saya. Ya udah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan itu. Kembali ke asalnya. Alhamdulillah pemirsa, sedikit membahas tentang sebuah kecanggihan teknologi yang dimana dihasilkan sebuah karya, yaitu The Simpsons, dimana banyak orang meyakini bahwa itu adalah film yang sudah diramalkan oleh seorang peramal di masa lampau, ataupun yang pasti film itu banyak diyakini tentang ramalannya. Dan kami ingatkan sebagai pribadi manusia yang hidup di Nusantara, semoga saja tidak mudah terkecoh dengan canggihnya teknologi dan juga tidak mudah tertipu dengan adanya sebuah ramalan. Karena apa? Ramalan-ramalan itu pun nantinya akan membuat kita mudah tersesat kepada Allah, akan lebih jauh lagi, dan lebih-lebih nantinya pun akan menggerus iman Islam kita kepada Allah. Dan satu hal bagi para putra-putri bangsa Nusantara, tetap lebih berhati-hati dan waspada terhadap suatu perkembangan zaman, di mana semakin berkembangnya zaman itu pun akan membawa dampak-dampak yang baik dan juga dampak yang buruk. Jadi sikapi segala sesuatunya itu dengan balance, dengan baik dan sesuai porsinya saja. Tidak perlu semua itu dimasukkan di dalam hati. Karena apa? Kalau nanti masuk dalam hati akan membuat iman kita tergerus. Itu yang kami sampaikan. Dan juga ambil saja itu mungkin sebagai sebuah sarana hiburan. Karena apa? Jika tidak digunakan akal mindsetnya yang jernih, nantinya pun akan ikut tersesat. Dan lebih berhati-hati terhadap suatu propaganda dari bangsa barat yang begitu hebatnya, dengan bantuan sisi gaib maupun sisi manusiawi, dengan segala pasukan maupun teknologi yang sudah tersedia di dunia ini. Semoga saja kita sebagai warga Nusantara akan selalu
dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelak kalau memang Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, semoga saja dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih daripada karakteristik budi pekerti yang luhur dari bangsa Nusantara ini, itu pun masih melekat di dalam putra-putri bangsa Nusantara. Itu yang kami sampaikan, semoga sedikit membawa hal positif yang bisa diambil hikmahnya saja. Dan dari konten ini pun selalu kami sampaikan, kebenaran mutlak itu tetap milik Allah. Jadi yang kami sampaikan di sini pun bukan mewakili sebuah kebenaran mutlak. Jika ada hal positif, ambil positifnya. Jika tidak, tinggalkan. Itu yang selalu kami sampaikan. Jika banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu karena kesalahan kami sebagai manusia dan kehilafan kami sebagai manusia yang bodoh ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas atensi dan dukungannya. Semoga membawa pengaruh dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.